Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya memberikan beberapa contoh-contoh hasil riset Bapak Ibu sekalian. Ini termasuk riset-riset hipnosis. Saya menemukan banyak sekali riset tentang hipnosis, termasuk jurnal-jurnal yang terbuka. Jadi plasebo kaitannya dengan harapan. Begitu orang memiliki harapan yang baik, begitu orang percaya sama dokternya, begitu lihat dokternya aja kan orang bisa sembuh, hanya lihat dokternya aja. Nah, saya juga bisa seperti itu. Nah, itu efeknya efek kasar. Nocebo sebaliknya, kalau dokternya nakutin kamu akan begini begitu, nah itu efeknya justru akan buruk akan terjadi. Ini hipnotik juga. Ini sumber data yang tadi saya sebutkan, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali tentang pengaruh komunikasi itu. Ini tentang riset tadi, komunikasi, tindakan komunikasi yang mempengaruhi suasana psikologis kita. Termasuk tadi yang saya ceritakan, yang amikadi tadi. Sebetulnya sederhana aja Bapak Ibu sekalian. Kalau secara komunikasi nonverbal, orang yang tadinya nyalinya turun mau dibikin naik, bisa kita relaksasi kalau pendekatan kita hipnosis. Tapi kalau pendekatan kita pendekatan yang lain, termasuk analisis transaksional misalnya, sebenarnya kita tidak melakukan hipnosis. Kita membuat orang itu menaikkan nyali dia, testosteronnya. Caranya dengan gerakan mengembang. Jadi ternyata begini ini selama 2 menit itu menaikkan testosteron kita, gitu ya. Begini posisinya. Lihat aja kalau misalnya orang jadi ini memenangkan pertandingan, itu testosteronnya lagi tinggi, pasti gayanya tangannya ke atas. Nggak mungkin begini, jadi juara gitu ya. Misalnya tangannya ke bawah. Habis gol gitu, misalnya tangannya ke bawah, misalnya merayakan sekarang lagi musim sepak bola enggak, gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Pasti posisinya membuka atau tangannya ini, gitu ya, dan seterusnya. Itu tekniknya bisa dilakukan dengan tempat duduk yang memungkinkan orang misalnya meminikan, nanti bisa dibuat ya kayak seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini pokoknya hasil riset semuanya saya lewat saja. Ini juga hasil riset Bapak Ibu sekalian. Tapi hasil riset ini menekankan begini, ada 2 kesimpulan yang didapat dari hasil riset komunikasi tentang kesehatan. Pertama, berkaitan dengan satisfaction, kepuasan pasien terhadap dokternya. Yang kedua, kesembuhan pasien, gitu ya. Dan banyak riset yang menunjukkan bahwa treatment pasien yang komunikatif itu bisa membantu proses penyembuhan pada berbagai aspek. Nah, misalnya risetnya, kalau tadi risetnya udah lewat ya. Oke. Kalau ini satisfaction, masih satisfaction. Nah, misalnya ini. Changes in emotional states, lower blood sugar values in diabetics, and other important health indicators. Jadi banyak lagi yang bisa dikurangi, misalnya dengan komunikasi yang baik yang membuat pasien itu merasa, kalau tadi konteksnya misalnya nyaman, merasa didukung, membuat mereka merasa siap, gitu ya, untuk menjalani treatment yang akan diberikan. Ini yang kita sebut komunikasi terapeutik. Kalau dari perspektif komunikasi, Bapak Ibu sekalian, pertama itu menenangkan, karena orang kalau sudah sakit itu urusannya pasti cemas, itu musuh pertama. Yang kedua, orang merasa helpless, merasa hopeless dan sebagainya, harus diberdayakan, kemudian meningkatkan harapan pasien. Kita percepat lagi Bapak Ibu sekalian. Dimensinya selalu ada 2. Yang pertama dimensi kata-kata. Nah, yang disampaikan Budia tadi itu banyak dimensi kata-kata, conversational analysis. Jadi dimensi nonverbalnya seperti apa? Nah, itu bisa kita ikutan, bisa kita lakukan, yang bisa kita baca. Tadi kalau misalnya saya bicara kode-kode ekspresi kesakitan pada wajah pasien itu bahkan intensitasnya pun bisa kita ukur. Saya yakin kalau dari hasil riset itu, kalau orang mengalami kesakitan sangat, itu orang bisa sampai terbangun, artinya gerakannya semua indikatornya, bukan hanya kayak gitu ya. Kalau cuma itu, berarti hanya masih bisa ditoleransi dan seterusnya. Oke, kita teruskan Bapak Ibu sekalian. Yang verbal tadi itu bisa dengan conversational analysis sangat menarik. Ini selama ini pendekatan terapeutik yang kita kita diskusikan dengan mahasiswa. Dan hipnodotik itu khas ya, tersendiri gitu ya, dan lebih komprehensif gitu. Tapi hipnosis secara umum itu juga digunakan untuk komunikasi terapeutik.
penting, ya, hipnosis secara umum, gitu ya. Kita masuk dengan berbagai teknik yang membuat orang nanti merasa paling tidak relaksasinya saja dulu, dia merasa rileks, gitu ya, dengan pendekatan terapeutik itu. Nah, ada pendekatan dari yang tadi Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi, ada pendekatan non-violence communication. Kalau Bapak Ibu buka di internet itu ada non-violence, sekarang banyak sekali diajarkan ya oleh Master Rosenberg. Jadi seorang dokter itu tidak boleh mengeluarkan kata-kata sama sekali sebagai seorang profesional yang bisa membuat down pasien, menakut-nakuti pasien, membuat pasien tidak punya harapan, dan berbagai indikator-indikator yang lain. Ya, bahkan komentar sama bajunya, oh bajunya nggak matching, itu nggak boleh. Ya, itu sudah kekerasan kata-kata. Ya, apapun yang membuat pasien, ya, itu namanya itu violence, ya. Jadi kekerasan kata-kata itu harus dihindarkan. Bapak Ibu bisa mendownload materi tentang non-violence itu di internet, ya, pendekatan non-violence. Menarik sekali. Dan ada programnya khusus pelatihan non-violence communication for health care providers, gitu ya. Bagaimana kita membiasakan menggunakan kata-kata yang membuat orang semangat. Sebetulnya bagaimana kata-kata itu digunakan hampir sama pada semua pendekatan ini. Nah, saya sekarang ingin fokusnya pada pendekatan analisis transaksional. Riset-risetnya juga banyak, Bapak Ibu sekalian, tapi saya tidak sempat untuk mendownload riset itu, jadi masih banyak komunikasi yang umum. Tapi riset tentang empati, dokter dan seterusnya, ya, itu tercakup juga, bisa masuk ke hipnosis, bisa masuk ke transaksional, bisa masuk ke cognitive behavior approach, gitu ya. Tadi yang ahlinya di sini Pak Aulia 24, jadi alhamdulillah kita punya Pak Aulia yang secara khusus mendalami dua bidang itu. Dan bidang komunikasi tentu saja berhubungan erat dengan bidang psikologi, gitu ya. Karena komunikasi pasti urusannya dengan diri, urusannya dengan masyarakat, dimensi dirinya kaitannya dengan psikologi. Sehingga banyak teori komunikasi juga yang menciptakan psikologi. Dan transaksional analisis itu psikologi komunikasi. Ada di ada di dua tempat. Nah, Bapak Ibu sekalian, transaksional itu pengelolaan perilaku. Orientasinya persuasif. Jadi persuasif. Orientasinya mengubah orang. Orientasinya mengajak orang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan harapan kita, misalnya gitu ya. Untuk yang analisis transaksional. Ini bisa kita gunakan juga untuk terapeutik. Untuk orofacial pain misalnya, kalau kita menggunakan pendekatan komunikasi transaksional, kita bisa menggunakan banyak hal. Pertama, komunikasi kita selalu diusahakan seimbang. Yang kedua, biasanya orang sakit itu sudah tidak cukup objektif. Orang sakit itu berlebihan, exaggerating something, merasa selalu lebih ini, gitu ya. Orang sakit itu psikologi komunikasi selalu seperti itu. Jadi pada pendekatan analisis transaksional yang nanti akan kita bahas, pada diri kita itu ada 3. Jadi risetnya dimulai Penfield yang dulu sekali itu memeriksa pasien. Begitu pasien itu pasien bedah otak, kemudian ketika ditempelkan elektroda di bagian-bagian tertentu di otak dia, ternyata ada rekaman-rekaman informasi yang berbeda. Dan rekaman informasi itu mengindikasikan ada 3 jenis informasi yang tersimpan di kepala orang, gitu ya. Pada pendekatan ini masuk juga di pendekatan komunikasi. Jadi pada prinsipnya, kalau yang kita yakini, gaya komunikasi kita itu memang dilahirkan, ada dimensi genetik. Tapi dimensi genetik itu kemudian diperkuat oleh sambungan antar neuron, gitu ya. Jadi kalau kita belum bisa naik sepeda, itu berarti neurotransmitter pathway, neurological pathway, gitu, sambungan saraf yang berkaitan dengan aktivitas sepeda itu belum nyambung. Dokter gigi yang nggak biasa senyum, misalnya, berarti
sarafnya belum nyambung, saraf senyumnya. Nah, gitu ya. Atau putus katanya ya. Nah, kira-kira seperti itu intinya. Jadi perilaku itu dari pendekatan ini, perilaku itu artinya dibangun, gitu ya. Perilaku itu dibangun. Dan komunikasi seimbang itu memposisikan kita, gitu ya. Sebentar. Jadi ada yang neurological pathway itu, rekaman-rekaman itu membentuk 3 ranah. Jadi ada yang anak-anak, ada orang tua, ada yang dewasa. Jadi dimensi emosional kita disebut dimensi anak-anak, gitu ya. Kalau Bapak Ibu ketawa, berarti yang lagi nyala itu dimensi anak-anaknya. Nah, gitu ya. Lagi senang, lagi ngomongnya asal, nggak pakai data, itu dimensi anak-anak yang nyala. Tapi kalau kita sudah berbicara faktual, objektif, rasional, netral, dan seterusnya, orientasinya pada pemecahan masalah, artinya dimensi dewasa yang mengenali, gitu kan? Jadi ketika Bapak Ibu melakukan anamnesis, gitu ya, terus langsung menyimpulkan pasien itu begini-begini tanpa data yang cukup, sebetulnya lagi berbicara di sana dimensi anak-anak kita. Nah, gitu. Kalau dari pendekatan ini, kalau dimensi orang tua itu kita berusaha untuk salah satunya, karena ada dua sisi, yang nurturing, ada yang controlling. Yang controlling itu dia akan berbicara, kamu sih makanya hati-hati, gosok gigi sekian kali macam-macam. Nah, itu kalau udah ngadepinnya kayak gitu, secara komunikologis pasien biasanya langsung merasa salah, merasa ini dan merasa tidak nyaman, ya. Dan itu menghambat untuk melangkah lebih lanjut. Nah, pada pendekatan transaksional analisis ya, yang komunikasi, kita bisa melihat Bu, itu transaksinya nanti kalau misalnya dilakukan oleh Badian sudah buat transkrip transaksinya, kita bisa membuat interpretasinya, komunikasinya itu seimbang, menyilang atau terselubung. Karena ada 3 jenis transaksinya. Oh, dokter ini ternyata dokter yang suka nyalahin orang. Semua ini. Sampai pasiennya juga ternyata akhirnya obatnya nggak dimakan dan seterusnya. Oke. Ya, yang lagi. Ada compliance daily strategies. Itu teknik. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalnya gini. Kalau Bapak melakukan ini, Bapak akan begini loh, akan kena gini. Itu memberikan harapan semacam itu. Itu bukan harapan palsu ya, itu harapan yang benar buat dia, gitu ya. Dia akan lebih siap untuk melakukan sesuatu, ya. Daripada dia takut-takuti. Bapak Ibu kalau udah begini, Bapak Ibu nanti akan bisa begini, bongkak begini macam-macam. Ternyata mendorong orang dengan efek yang lebih positif itu lebih bisa diterima oleh orang lain. Dan terus saya suatu feedback. Nah, feedback itu orang itu selalu berikan feedback kalau dalam komunikasi. Nah, feedbacknya tadi kita bisa lihat indikator-indikator bisa kita. Apakah non verbal atau verbal? Kalau dari kata-kata kita bisa kelihatan. Intonasi aja nanti bisa kelihatan. Nah, jadi intonasi itu sehingga risetnya harus riset etnografi komunikasi. Kalau etnografi komunikasi kita menggunakan speaking grid, jadi ada 8 dimensi. Settingnya dilihat nanti ya, sampai cara dia ngomong, intonasi, key ya, kita lihat cara dia ngomong seperti apa, karena itu mempengaruhi. Orang cemas itu kelihatan, ya, termasuk dari cara dia berbicara. Terus bipolar itu termasuk gini Bapak Ibu sekalian, termasuk kontrak ya, ada istilah kontrak. Kontrak itu gini, kalau Bapak Ibu mau mengatakan sesuatu sama orang dan khawatir orang itu marah, maka kita harus menggunakan kontrak dalam komunikasi selanjutnya. Kontrak begini, Pak, saya mau ngomong sama Bapak, tapi nanti Bapak marah. Enggak marah, bener nih. Enggak marah, Pak, saya khawatir Bapak marah. Betul enggak? Ya sudah, kita kasih tahu. Udah bikin kontrak. Kalau dia marah, berarti Bapak nggak siap. Lain kali aja kontraknya batal. Nah, kayak gitu, ya. Nah, itu namanya kontrak, gitu ya. Kalau dicoba, Bapak Ibu, nih saya suntik nih sedikit. Nanti Bapak akan merasakan gini, gitu ya. Gitu. Dia sudah kita beritahu apa yang akan terjadi pada dia. Itu membuat dia lebih siap untuk menghadapi itu. Sakitnya kayak begini, gitu kan. Anak saya juga dikasih tahu, oh nanti disunat gampang aja, cuma kayak digigit semut. Setelah masuk berani dan sebagainya, keluar nangis keras gitu. Oh baru-baru digigit semut. Tapi untuk digigit semut untuk sekali disunat, kita sudah berhasil. Ya, anak-anak orang lain tidak berhasil diinginkan ya, dipersuasi gitu kan. Sehingga yang nomor 9 jadi nomor berapa, anak saya nomor berapa, nomor 20 maju ke depan. Karena dia berani sudah kita indikan hanya kayak digigit semut aja. Reducing level of problem tadi reducing level of problem. Lalu verbal adjustment tadi sudah banyak dibicarakan. Kita tuh
wajah dan sebagainya siap. Tadi makanya kalau misalnya wajah ekspresi positif itu risetnya banyak, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang ekspresinya negatif, apalagi yang perempuan belum nikah, itu menurut hasil riset sih jodohnya lama. Ekspresi positif itu bisa dilihat dari ini, ya. Ini mana? Iya, gender. Oke ya, oke. Jadi kebetulan risetnya itu ternyata sasarannya perempuan, jadi penelitinya yang masalah. Oke ya, jadi non-verbal adjustment banyak, termasuk kalau kita melihat wajah dokter itu senyum, wajah dokternya enak, itu adalah penerimaan sosial, ya, enak. Karena senyum, Bapak Ibu sekalian, itu indikator membuat orang memberanikan diri, ya, untuk melakukan sesuatu. Dan senyum itu paling punya efek sirkuler, ya, efek saling. Saya sering senyum. Saya pernah cerita juga sama mahasiswa ketika saya mau ke Ambon di Jakarta, saya lihat orang dari jarak 15 meter senyum sama saya. Akhirnya apa? Saya menduga-duga dan saya senyum juga sama dia tuh. Setelah jarak 3 meter baru saya sadar dia senyum sama orang di belakang saya. Tapi senyum selalu memberikan efek saling. Dan senyum menandakan bahwa orang itu tidak membahayakan saya. Dokter yang mukanya garang itu harus sudah berpersepsi. Yang mukanya kecut atau apa misalnya, orang sudah persepsi. Wah, saya dalam bahaya. Saya kayak gini. Ya, jadi yang kita bicarakan itu nyambung ya dari kode-kode komunikasi dan sebagainya. Waktunya sudah habis. Nah, ini konsep-konsepnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada 3 tadi Bapak Ibu. Jadi yang paling penting transaksi itu transaksinya seimbang. Oke, sudah saya jelaskan. Nah, ini transaksinya seimbang. Ada menyilang, ada terselubung. Nah, contoh yang transaksinya seimbang. Wah, kok pipinya dipegangi terus jadi kayak foto model, misalnya karena sakit, gitu kan? Bercanda itu C, kalau C itu bercanda. Hehehe, foto model lagi stres misalnya, itu seimbang. Ya, kalau saya bikin humor, Bapak Ibu ketawa, namanya seimbang. Kalau Bapak Ibu ketawa, malah nyalain saya, masa umurnya kayak begitu, itu menjadi begini. Gitu ya. Orang kita hobinya apa? Bola. Oh, saya nggak suka bola, itu begini. Nah, dokter karena membutuhkan kerjasama, selalu interaksinya harus imbang, dan itu bisa kita analisis. Jadi kita bisa menganalisis nanti bahkan orang, ada dokter menyilang, gitu ya, nanti ada dokter seimbang, gitu ya, dan seterusnya. Karena interaksinya ternyata ini gitu tidak selaras, ya. Kita lihat lagi misalnya Bapak Ibu sekalian, tuh seimbang. Ibu nanti akan merasa nyeri setelah disuntik. Nah, tapi itu sebentar aja. Oh gitu ya dok, siap deh. Ya, jadi dia posisinya anak-anak, itu seimbang. Ini butuh pembelajaran sendiri. Ada tekniknya dan bisa diinginkan. Communication skill. Ini skill sekali dan ini langsung bisa diriset oleh kita. Ini ya, percakapan kita. Apalagi kalau ditambah dengan transkripsi dari conversational analysis, kita baru kelihatan. Orang, yes, oke, kita teruskan. Betul. Nah, kita teruskan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sama. Rasa nyerinya misalnya sebelah mana Bu? Sebelah sini, nah itu seimbang. Oke. Dan seterusnya. Kita ini kan. Ini pertanyaannya lain, belum saya ganti. Ibu sudah punya anak, baru juga datang gitu kan, ini dokternya laki-laki gitu kan, ibu sudah punya anak, transaksinya ya, seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti ada. Nah, Bapak Ibu juga bisa di samping seimbang, pilihannya yang dihindari adalah yang menyilang. Yang seimbang harus dilakukan, yang terselubung harus dilakukan. Terselubung itu begini Bapak Ibu. Begitu lihat giginya, udah gede banget, udah ini gitu kan. Ibu kan tahu ini udah level mana gitu kan. Itu cukup dalam hati aja. Wah, kondisinya parah banget. Kalau kita ngomong, oh itu ada lubangnya aja. Jadi membuat dia merasa jauh lebih siap gitu ya. Dan ekspektasinya jadi lebih besar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini alternatif riset, waktunya sudah habis.
Nah, kode-kode ekspresi rasa sakit tadi. Lalu pengalaman orang FSLP, ada fenomenologi itu hanya pengalaman orang. Yang namanya rasa sakit kayak apa sih? No, itu nanti akan membantu kita menentukan kode-kode, gitu ya. Jadi kita menggunakan sumber pengalaman orang. Pasien itu suruh menceritakan sakitnya kayak apa, direkam, dan kita gali terus, kita akan tahu, oh rasa sakit itu jenisnya sekian, intensitasnya sekian. Kalau sakit, apalagi tambah metode etnografi, kalau etnografi kan memotret, kalau ini menggali pengalaman orang sakit, jadi orangnya udah lewat. Kalau yang lagi masih jangkengan gitu ya, itu di kursi gitu ya, ibarat ya, itu etnografi, pakai video segala. Nah, jadi kita nanti melakukan ininya, codingnya jauh lebih mudah. Saya pikir itu aja. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menus yang sudah begitu ya, begitu menarik sekali ya ininya, materinya berhubungan dengan perawatan kesehatan. Untuk sesi berikutnya yaitu diskusi, kami persilakan Bapak Ulia dan Ibu Ekawati. Hadirin, untuk sesi ini, untuk sesi diskusi kami persilakan 3 pertanyaan dulu ya. Sudah kita simak tadi 3 pembicara yang sangat berkaitan ya, sangat berkaitan materinya dengan perawatan kesehatan gigi ya. Acaranya menarik sekali ya, materinya menarik sekali. Ya, nyambung terus baik dari psikologi, dari komunikasi maupun dari bahasa ya Ibu. Kami persilakan hadirin, kami persilakan ya Dr. Eni ya, Dr. Eni dulu. Ya, terima kasih Pak Branto. Saya Teh Ristiani dari bagian ilmu penyakit mulut. Ingin menanyakan mungkin kepada ketiga pembicara yang masih mempunyai kompetensi dalam hal ini. Kami di dalam keseharian aktivitas kami adalah menghandle pasien-pasien dengan penyakit kelainan yang ada di dalam rongga mulut, dan itu penyebabnya bisa sistemik gitu ya, atau lokal dan juga sistemik. Seperti kita tahu penyakit-penyakit kronis maupun penyakit-penyakit autoimun seperti itu kan akan bisa berada lama sekali di dalam rongga mulut pasien ini ya. Nah, sementara kami menghadapi pasien-pasien ini harus dengan step by step, atau tadi dikatakan dengan bahasa-bahasa yang tidak boleh violence gitu ya, dan segala macam. Tapi di satu sisi dari psikologi juga kita semua tentu punya karakter ya, begitu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah karakter dalam hal ini bisa berubah atau tidak? Karena kami sangat berkepentingan menghadapi pasien-pasien yang karakternya sangat berbeda-beda. Kita tidak bisa memilih pasien yang punya karakter yang kita bisa handle gitu ya. Nah, pada beberapa pengalaman pribadi saya, ada beberapa pasien, tidak banyak tapi hanya beberapa, artinya memberikan gambaran pada saya bahwa karakter ini bisa dirubah atau tidak gitu ya. Misalnya pasien yang sangat resisten, meskipun dia sebetulnya kooperatif dalam arti kehadiran kontrol-kontrol yang diharuskan oleh kita, dia selalu datang, tetapi rejection dari apa yang kita sarankan pada beliau, meskipun beliau merasakan sariawan yang sangat penuh di dalam mulutnya itu, dia tidak lakukan karena salah satu pasien saya ada yang misalnya backgroundnya dia mantan pejabat yang baru pensiun, anaknya pun dua orang dokter, jadi bagaimana dia tidak dengan kedokteran gitu ya, sangat familiar. Tapi dengan komunikasi dengan yang kita punyai sudah diberikan semaksimal saya rasakan gitu. Tetapi beliau datang dengan kondisi yang sangat on off gitu. Artinya dia tidak mematuhi apakah dari sini saya bertanya apakah ada bahasa khusus atau ada tingkah laku khusus atau menebak karakter atau bisa diubah tidak karakter ini, karena belakangan ternyata
dia mengeluarkan catatan hariannya dia untuk beberapa dokter gitu dengan catatan sampai ke obat-obatan yang diberikan si dokter A, B, C, bahkan sesama dari bagian saya spesialisnya sama dia beritahukan juga. Nah setelah melihat itu saya baru ini artinya sudah menghadapi beberapa dokter, tapi tetap dia datang dan ingin menyembuhkan. Kemudian dia menderita suatu penyakit autoimun yang lama sekali dari dalam itu. Sampai terakhir karena saya dengan beberapa residen sudah agak wah gimana nih dok, kayaknya kalau kami sendiri nggak bisa menghadapi harus menunggu atau gimana. Akhirnya senjata pamungkas saya anggap waktu itu sudah beberapa belas kali datang gitu, dikeluarkanlah buku teks yang memang mempunyai penyakit itu gambar-gambar gitu ya, seperti berwarna seperti itu. Nah, mungkin ya saat itu ada atau punya artinya mungkin baru percaya, tapi nah next control belum datang karena itu yang saya pikir senjata pamungkas saya memperkirakan atlas itu alih. Mungkin pertanyaan saya bisa ditangkap oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Bagaimana bisa langsung ke pasien? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dokter Teddy. Sangat menarik. Memang ketika berbicara soal karakter, kita banyak yang karakter building dan sebagainya gitu ya. Tapi jadi orang itu kan menjadi suatu personality itu mulai dari yang namanya specific behavior, kemudian habit, kemudian trait, dan akhirnya jadi personality. Nah, jadi memang kita melalui proses yang lama. Jadi kalau misalkan berharap untuk merubah karakter dari klien, itu memang gak susah. Tapi yang terpenting, bagaimana dia mau comply dengan kita. Itu yang terpenting, dan itu perlu skill dari kita. Jadi bagaimana, misalnya gini, yang datang mau pejabat, mau preman, mau mahasiswa, tapi kalau sama kita nurut. Kenapa? Karena perawatan gigi ini kan sesuatu menurut saya, gigi ini kan individual ya, ya kan? Daerah rongga mulut sama gigi itu kan sesuatu yang sangat individual, private, ya kan? Orang nggak pengen diketahui dia ngerokok, orang nggak pengen dia diketahui dia didik lidah, orang nggak pengen diketahui itu kan sangat betul, sangat private gitu. Jadi komunikasinya memang harus nanti dari hati ke hati Bu. Jadi memang kalau karakternya di orang Batak sama orang Sunda beda gitu. Saya orang Sunda aja pasti beda lah datang gitu, bilang pasti Bu, oh iya Bu, ya, saya kan ada ini ada sedikit sakit, tapi nggak tahu ya saya apa. Ya tadi yang dibilangnya Sunda kan agak muter-muter misalnya, beda sama Batak, nggak enak saya, nggak enak apa? Ya ini nggak enak gitu, terus buka dan sebagainya. Jadi menurut saya Bu, kalau saran dari saya, bukan kepentingan kita untuk merubah karakter, tapi bagaimana kita bisa mengejas pola komunikasi kita dengan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga walaupun dia seperti itu dia terserah, tapi ketika dalam tindakan dia comply sama kita. Jadi memang ini perlu skill ya Bu, gitu. Jadi memang perlu skill terutama bagi yang awal-awal ya. Terutama ada sekarang ini yang sebetulnya pseudo scientific client kalau di kita. Jadi misalnya gini, saya pernah ada datang klien, dia datang gini, Mas, saya ini sebetulnya neurotik. Neurotik ini kalau di DSM 4 ini seperti ini. Kalau misalkan di PPDGJ seperti ini, simptomnya jadi gini. Nah ini pas saya semua. Terus saya mau ngapain? Mau ada udah tahu penyakitnya. Jadi, nah terkadang itu banyak juga yang dia mengumpulkan referensi seperti itu. Ya saya bilang ya ada psikolog Google sih susah. Saya bilang kalau mau bertanya nggak butuh pertolongan, enggak saya butuh pertolongan. Ya. Kalau gitu yang Anda niatkan kita bekerja sama untuk mengetahui permasalahan dari mana. Lupakan dulu ini. Karena semakin terekspos dengan sesuatu maka semakin tension gitu. Nah, yang kedua mungkin kalau saya lihat pasien itu ada yang belanja dokter, ada yang basic trustnya nggak terbentuk. Kalau belanja dokter itu orang-orang yang maling rem, orang yang nggak sakit tapi pengen dijudge sakit, karena defense-nya itu ibu-ibu kalau sakit di sektor nih
Jadi selalu bilang saya itu punya penyakit jantung. Oke, dokter ini bilang bersih. Mau saya pengen sayang suami, langsung nyari lagi yang lain. Saya ini punya penyakit jantung loh gitu. Nah tapi kalau melihat dari kasus ibu, sebetulnya secara faal ada kan? Ada gangguan faal. Berarti basic trust-nya yang tidak terbangun. Misalkan gini, saya pertama datang, pertama pulang, anak saya sakit, masih kecil, alergi. Kemudian saya tanya ke kolega saya, siapa dokter anak yang direkomendasi?